Well, semuanya teman-teman online, Anda siap untuk Bible study hari ini? Oke, kita berdoa ya, to prepare our heart, karena agak semakin keras makanannya hari ini. Oke, let's pray. Bapa kami di surga, kami berterima kasih untuk teman-teman dan rekan-rekan sepelayanan di ladang Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap hari kami bisa konsentrasi, fokus waktu dan perhatian kami just to be with you. Ini mahal Tuhan. Dan terima kasih karena kasih karunia-Mu Kau tolong kami untuk selalu bisa setia duduk diam di kaki-Mu untuk melatih diri mendengar. Terima kasih ya Bapa, kami berikan hormat pujian kemuliaan hanya bagi-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Well, semuanya yang masih bergabung dalam Facebook online ini, teman-teman kami dari seluruh kepulauan Indonesia yang pernah, apalagi ada yang pernah tadi hubungan sama saya 20 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, kita masih sehat ya, masih sembuh ya, masih kuat, masih hadir, luar biasa. Itu pasti karena hadirat Tuhan, kasih karunia Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai masih di dalam konteks menjadi pemimpin yang tidak tergesa-gesa. Oleh sebab itu, Anda bisa menjadi pemimpin yang memimpin dalam hadirat Tuhan. You stay in the presence, be in the presence, abiding in the presence, remaining in the presence. Ini kata-kata di Yohanes 15, Yohanes 14 ayat 21, Yohanes 14 ayat 23, Yohanes 16. We cannot explain except we do. Ini nggak bisa diteoriin, ini mesti dihidupi. Oke? Nah, memimpin dalam hadirat Tuhan itu artinya memimpin dari jiwa yang dahaganya dipuaskan, memimpin dari perut yang kenyang. Oke? Saya ini suka kasih sediakan para tim kami itu snack. Snacknya kita MANTAP. Mantap betul. Singkatan mantul. Kalau paling saya tuh tahu orang tuh udah kenyang apa enggak, yang bisa ngomong belak-belakan tuh cuman saudara Erwin. Kalau sudah kenyang dia lus-lus perutnya, terus mukanya diangkat, terus dia bilang kenyang, kenyang. Jadi ini penting untuk Anda tahu. Kalau jiwamu itu puas, kenyang, dahaganya udah hilang dan disegarkan, refresh, oke? Anda pasti gembira. Walaupun dia mukanya Erwin itu baru kerucut mukanya itu kalau terus saya sodorin gitu loh. Maksudnya mau dimasukin mana lagi, udah penuh padat gitu loh. Gak ada rongga lagi gitu loh. Jadi kalau dipaksa terus jadi tersinggung nanti dia marah. Tapi habis itu cepet sekali ketawa. Nah, jadi perut yang puas bikin orang ketawa. Gak ada orang yang bisa bahagia tapi kelaparan. Itu no way Jose, itu sudah abnormal. Jadi kalau kita kembali ke Yesaya 55, saya tuh sukanya pakai The Message Bible. Oke, mantap kata-katanya itu. That will be yang kita sampaikan minggu lalu, atau hari Kamis yang lalu. Nah, itu saya pakai The Message Bible. I would show it to you later. Oke. Di bahasa Indonesianya seperti ini. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Anda ingat ya, kerajaan surga seumpama orang yang miskin. Mereka adalah empunya kerajaan Allah. Mereka berduka karena miskin kan? Mereka akan dipuaskan. Berbagai orang yang haus dan lapar. Bukankah itu? Jadi konsepnya untuk bisa masuk kerajaan surga dengan mudah dan merasa dihormati, diundang, makan gak bayar, minum gak bayar, free flow. Kalau di restoran sekarang free flow. Silakan tuang terus es teh lemonnya, tuang terus. Oke. Nah, kalau Anda dapat free flow, you have no worry. Right? And it's at the cost di bondnya Tuhan. Nah, jadi orang yang bisa menerima kepenuhan dari kerajaan surga, dari apa yang Yesus bawa, is the people who are thirsty and hungry. Makanya Daud berkata di Mazmur 42,
Dia berkata, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu akan hadiratmu, akan engkau Tuhan. Bayangin ya, seorang jenderal, raja, ahli perang, strategis, logika, sangat strategik. He's a general. Daud itu jenderal, bukan kopral. Dia yang mesti dengar perintah dari komandan segala komandan, panglima segala panglima, and dia menjadi jenderalnya di bumi. Dia menggerakkan seluruh rakyat Israel, 12 suku yang menjadi tentara Allah. Bayangin, orang yang gagah perkasa, mungkin six pack kali ya, bicep tricep tuh otot semua gitu, nggak ada gemuk kelewer-kelewer tuh nggak ada deh pokoknya dia, fit of the fittest bener-bener. And yet dia bisa kayak anak kecil, seperti anak kecil yang manja ke mamanya, aku haus, aku minta minum, you know. Di rumah saya ada anak kecil tuh, kalau ngomong ibu, kalau ibunya nggak jawab dia teriak gitu, haus. Oke, begitu dikasih minum, ibunya dilupakan. Dia minum sampai jugluk begitu loh. And Anda lihat baby di Mazmur 131 ya, baby yang menyusu. Pernah nggak ada baby mau nyusu tuh dia berjuang setengah mati? Nggak ada kan? Langsung aja rebadas, langsung minum. Habis kelar minum apa? Bobo. Nah, kenapa kok bisa istirahat, relax? Bobo itu artinya apa? Relax, rest. Nah, that is a full baby. Itu bayi kenyang gitu. Nanti kalau bangun mewek nggak? Enggak, dia ketawa-tawa. Atau mungkin dia nggak tidur, langsung dia ketawa. Kelar menyusu langsung ketawa-tawa gitu loh. Oke, so everybody is happy when everybody is full. Nah, so memimpin dari jiwa yang puas dan kenyang dan gembira itu karena dia haus. Oke, mari minumlah air dan hai orang yang tidak punya uang. Kalau bahasa message-nya, you who are penniless. Penny aja gak punya, apalagi lembaran dolar, you know. Come on, come here. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah. Juga anggur dan susu tanpa bayaran. Minumannya tuh anggur, wine and milk. It's not El Tipo loh nih, El Expensivo, you know. Mahal minumannya. Oke. Terus dia berkata, mengapa kok kamu belanjakan uang dengan sesuatu yang bukan roti? Bahasa Inggrisnya, why are you buying things that doesn't satisfy you? When you buy something, Anda tuh gak mungkin loh beli sesuatu, apalagi belinya lewat sosmed gitu ya. Kalau Anda gak percaya, ini orang enak. Nah bagaimana Anda dapat percaya belum pernah coba? Oh gampang, from word of mouth. Dari kata-kata orang, referensi orang. Gue udah makan, nah orang yang ngomong adalah jagoannya Anda, teman sahabat Anda, pasti dibeli dong. Nah, so in American English, kalau orang itu ngomong, I believe you, I buy that. Tapi bukan beli pakai uang. I buy what you said. I believe what you said. Jadi kalau orang casting vision, nah kita dapat buy in tuh. Kenapa? The way you explain it, the way you sell the vision, cara menyampaikan marketingnya, brandingnya sampai orang berkata, aku mau pakai itu, you know. Suatu hari si Pastor Evelyn pakai analogi itu ya. Waktu kita di leadership. Pernah nggak ngelihat ada ibu-ibu sosialita berderet semua. Tasnya sama semua. Bentuk model warnanya. Merek sama. Why? Oke. Padahal macam-macam sih warnanya. Tapi ada ibu nggak malu berjalan berlima-lima warnanya this color, you know, this color. I don't want to mention, just this color. Okay? Because that's the famous one, you know, sampai boxnya warna itu. Now, kau udah ditanya, kenapa orang kok mau berjalan menjadi branding ambassador dari another company? Itu udah jadi free marketing loh, at all cost sales done, man. Kenapa? Karena orang-orang yang ibu-ibu sosialita yang memakainya benar-benar people yang punya influence dengan sphere teman-teman mereka, lingkup teman mereka gede-gede, ratusan teman-teman mereka. 5 ibu per orang 150 100 orang lah temannya. Itu sudah hari itu udah berjual 500 tas, saudara-saudara. Betul dong. Everybody just TikTok aja. Bukan TikTok ya, sekarang itu apps tuh ya. TikTok gitu loh. Bisa nggak satu hari itu terjual brand itu dan model itu? Of course, because of who you are.
how influential you are. Anda terkenal, apa yang bikin Anda influential? You're a happy person, you bring joy, you bring love. Siapa yang nggak suka? You know, baby bisa bahagia, bahkan bisa jadi model loh di iklan-iklan baju atau powder, you know, because it's a happy face. Itu menarik orang. Nanti lihat berapa orang beli itu talcum powder because the face of the baby. Mereka lupa babynya yang punya sendiri gak gitu mukanya. Anyway, kalau sama hadirat Yesus, Anda akan menjadi serupa Kristus. Itu dijamin halal. Kalau merek-merek produk barang material, not necessary. But you know, Anda bisa melihat, aduh anakku bisa cantik harum seperti baby yang di iklan itu. So branding is so important. What kind of brand do you want to show? Di tengah masa pandemi ini, PSBB, PSBL kali ya, PSBL masih berjalan terus, belum dicabut. Bahkan diperpanjang. Saya kontak teman saya, yang udah lama saya gak kontak sejak 4 bulan ini, tapi saya kontak, how are you anyway? Dia juga punya sekolah, you know. And say, oh I'm fine Bu, I'm fine. I said, wah kalau bisa jawab itu berarti kita tuh dipiara kasih karunia Tuhan, hidup ya kita ya. Nah, saya berkata pada dia, well, how are you doing this season? Nah kalau sekarang kita bertanya, saya switch gitu loh. How are you feeling for the past 4 months? And tiba-tiba suaranya serius gitu loh. Karena orang-orang yang COVID positif masih naik 600-an per hari. So that is very, very serious thing. Gloomy. Bukan saja kita ketawa, you know. Nah, so kapan kita mestinya bergembira? Puas. Kapan saudara-saudara? Saatnya kapan? It's now. Anda adalah orang yang paling bahagia if you live from the presence of God. If you live in the presence of God. Kan kita di cover, under cover. We are protected, we are shielded. Nah itulah saat dimana kita memimpin dari kekenyangan, dari kepuasan. Kalau bahasa Inggrisnya from delight. So Mazmur 37:4, delight yourself in the Lord and ye shall give you all the desire of your heart. Kalau bahasa Indonesia bergembiralah karena Tuhan. So Anda tuh seneng dengan Tuhan dan di dalam Tuhan dan seneng sama Tuhan. Maka apapun kerinduan hatimu, Tuhan akan berikan. So even di tengah krisis pandemi ini, apakah kerinduan hati seorang pemimpin keluarga, pemimpin gereja lokal, pemimpin perusahaan, apakah bisa mendapat keinginannya itu dianugerahkan Tuhan? Yes, because we are a people who live based on the fulfillment of the promise of God. Kenapa kok kita dibilang orang benar? Kenapa kita dibilang orang percaya? Karena kita hanya bisa hidup hari per hari dari percaya apa yang dia janjikan untuk hari ini. That's why every day we need to come to Him to know what are you promising, what is the destiny for today. Namanya little goal, goal 1, goal 2, itu milestone ya, kayak smart plan gitu loh. Nah, so this is the time, kalau saya bilang the now word, saya waktu itu berhubungan sama gereja Singapura, this is the now word, everybody, this is the now season. So kalau kita pakai bahasa Indonesia aja deh ya, ini saatnya saudara-saudara. Oke, gak ada saat yang lebih indah kecuali saat seperti ini. What is this saat? Apa sih saat seperti ini? This is the longest Sabbath we ever experience. Ini adalah Sabat panjang yang uncertain. Wah saya lupa tambahin tuh kata uncertain. Sabat panjang yang tidak menentu panjangnya. It's a long Sabbath, but uncertain length of period of time. Nggak tahu kapan berhentinya. Semua orang patokannya gini, ya tergantung vaksinnya kapan ketemunya. Okay? And vaksin yang dokternya tahu, research and development company tahu, dari dicoba berhasil berapa persen, coba di orang, somebody menjadi korban kelinci pencobaan. Kasihan loh. You know, so this is a time of uncertainty. Ini yang mengerikan para pemimpin gereja. Ini yang mengerikan para pemimpin perusahaan. Karena business is not as usual anymore. Okay, business is not as usual. Pegang kata-kata ini. Saya dengar kata-kata ini, I think about 17 years ago. Semenjak kami memulai gereja lokal kami.
di mana setiap orang percaya is a leader. So it's no longer business as usual. Isn't it interesting? 17 years later, keluar lagi kata-kata ini. It's not business as usual. So Anda kalau berkata, jadi kita kapan balik lagi? Kita balik kayak dulu lagi kapan? Hey, this is business not as usual. Dengan munculnya Jack Ma, dengan Alibaba Pay, Alibaba Supermarket, Alibaba everything. Okay? Don't you think the world is changed? Of course dong. Bagaimana seorang sederhana yang gagal kuliah ditolak di semua universitas terbesar di dunia bisa menjadi orang terkaya di dunia? Because business is not as usual. So, how do we do church? Bagaimana kita melakukan gereja? Business is not as usual that we know. Di mana kita menciptakan konsumen, bukan produsen. To be a produsen atau producer, you got to be a leader. And to be a leader, you have to be an influencer. Because leading is about influencing people to follow you. And why do people want to follow you? Because of your value. Karena ada value-nya Anda. Karena ada purpose yang jelas. Karena ada misi yang jelas. Oke, how do we know what to do di Sabat yang panjang dengan jangka waktu yang uncertain. Yang ngeri itu kata uncertain-nya tuh. Uncertainty is so scary because you cannot grab hold of it. Kan bendanya nggak bisa kepegang. You know what I mean? Some people nggak ngerti ya perkebunan pertanian. Ini saya punya tomat saudara. Ini saya dapat pohonnya tuh tunas. Hari ini sudah ada mustinya by God's grace itu 8. Kemarin ada tambahan 4. Mustinya sudah ada 12 tomato cherry. Memang hanya cherry. It's not a big tomato. Cherry. Cherry tomato itu akan segini ukurannya. This is final. Cuman warnanya seksi merah, man. Kayak my blouse. Saya perhatikan. Kemarin saya itu ada potret sih. Hey, sudah ada 2 yang merah. Menuju kemerahan. Baru orange. Hari ini putus, saudara. Sakit hati aku. Karena dia tidak mencapai kepenuhan destiny-nya. Sudah putus tengah jalan, saudara. Mirip matang, tapi belum matang. How do you say it? You know, mirip matang, tapi belum matang, you know. Bantat juga enggak, gitu loh. Right? Because ternyata dia punya itu pegangannya itu is very tender. And this is carrying a weight already. Ada benih di dalamnya, ada dagingnya, ada airnya. Jadi rantingnya itu pegangannya itu halus sekali. Sangat sensitif. Makanya disentuh pun pluk. Ada orang bersuka cita membawanya. Dia pikir dia pulang membawa hasil berkas-berkasnya. Dia pulang hasil panennya. You know, it's only one. Nah, saya mau share pada Anda. Buat saya, dari kecil hijau muda sampai seukuran ini hijau dulu. Sampai orange. Itu pun gradasi orange-nya. Sampai nanti suatu hari menjadi seperti warna baju saya. It takes time. Kalau Anda bukan seorang tukang kebun kayak saya, of course kita akan jahil, you know. Kapan ya kita tengking-tengking, kita perkatakan firman, we do crazy thing, you know. Supaya kan mempercepat maksudnya kan ya. Gak bisa. Tuhan udah punya trellis, Tuhan udah punya jangka waktu yang certain. Gak bisa dipercepat, gak bisa diperlambat, just in time. Nah kita itu di tengah uncertainty, can we actually know just in time-nya itu kapan? Kapan kairosnya Tuhan? Kapan dia lawat tiba-tiba kita bangun, merah mateng. And it's agak soft, gak crispy, gampi kayak begini. Softer. Because it's ripe, karena udah matang, saudara-saudara. Nah, anyway. So, uncertainty is the most scariest. Ini di sini tempat yang namanya transitional stage. Tempat di mana kita berjalan dengan tidak melihat. Ibrani 11 saya ulangi lagi itu. Tidak melihat, tapi for certain I know the tomato will be ripe. And one day I can eat a salad yang matang tomatnya. Hari ini kita akan makan tomat setengah matang. Ya sudahlah, terima saja saudara. Itu iman kandas namanya. Nah ini waktunya untuk Anda membuat aturan hidup. Di tengah uncertainty, what do you need to do? Make
suatu a rule of life. How do I rule my life? So di tengah uncertainty, di tengah waiting, people tuh, orang tuh gak suka nunggu. Tempat bagian yang dimana manusia gerah, gelisah, gundah gulana is the waiting period. Yang kita sebut transition stage. Manusia Kristen tuh bencinya gak keruan tuh. Gak tahan tuh namanya. Dan itu ditutup-tutupi dengan berbuat sesuatu bagi Tuhan. Supaya kelihatan produktif. Nah ini will be next Saturday. Saya bagikan. Sebetulnya Anda melakukan itu for what? To be recognized? To be seen? Ini tomat ya saudara-saudara ya. Kita kembali ke tomat aja deh. Tumbuhnya aja. Ini kan semua blukernya tuh lebat banget gitu loh. Kecil tapi lebat. Jadi mencari si imut-imut ini itu mesti ke dalam, mesti miring-miring gitu loh. Gak gampang motretnya ini. Dan orang yang ngambil kok bisa ya. Padahal gak gampang, mesti ke dalam-dalam gitu loh. You know? Pasti orangnya nakal ya saudara ya. Ini bukan saya. Nah itu nyarinya tuh mesti pelan-pelan gitu loh. Nah Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar segala sesuatu yang kita belum lihat. Tapi pengharapannya tuh ada. Dari sesuatu yang belum lihat tapi udah. Dasar buktinya tuh tahu. So what is this season of long uncertain Sabbath? A season of purifying your faith. Musim memurnikan iman kita. Ini waktunya Anda membuat aturan hidup. Bikin deh trellis. Aturan hidup itu namanya bahasa Inggrisnya trellis. Aturan hidup bahasa Inggrisnya rule of life. Saya belajar dari Peter Scazzero. Saya belajar dari Haley Barton. Semuanya ngomong. Don't be afraid with the word rule. Sepertinya kayak diregulasi. Kayaknya dikekang dengan peraturan. Nanti gak bisa apa-apa jadi legalistik. Enggak. It's not like that. Aturan hidup atau trellis ini adalah penjelasannya ya. Ini ternyata adalah suatu aset yang luar biasa. Ini pembuatan rencana yang disengaja dan disadari untuk membuat dalam situasi kondisi apapun Allah terus tetap menjadi pusat perhatian, kerinduan, kelaparan, kehausan kita. Mau badai, mau kekelimpahan, mau lagi kaya raya, lagi sehat-sehatnya, lagi top-topnya, lagi naik daunnya, lagi karismanya, gila-gilaan. Waktu mau jatuh di tempat lumpur yang paling kotor, paling hitam, paling bawah, hilang reputasinya. Because of this trellis, karena trellis ini, karena aturan hidup ini, Anda tidak tergoyahkan. Nah ini saya belajar dari Daniel. Daniel itu orang kurang apa? Kalau Anda baca Daniel 1, wajah ganteng. Dari usia lagi, mekar-mekarnya kali ya, 17 tahunan gitu ya. Ganteng-ganteng. Udah anak keluarga ningrat loh. Jadi bukan anak keluarga budak. Keluarga terpandang, intelek, berhikmat, cermat, penuh karunia Roh Kudus. Yang bikin dia diminta oleh 5 raja Babel. Terus menjadi second hand man. Tahu gak apa? The gift of the Spirit. And karena itu banyak orang yang selalu iri. Yaitu dukun-dukunnya Babel. Dihasut-hasut loh. Raja bisa dihasut loh. Untuk bikin peraturan supaya mati si Daniel. Gila ya. Aduh jadi tempat posisi pemimpin itu rentan banget loh saudara-saudara. Kayak banyak orang-orang yang kasih input. Kita mesti discerning. Input yang mana yang gak bikin kita put out man. Jangan kita jadi output. Padahal kita yang mesti mimpin karena wrong input. And we buy that. Nah, kita buy that. Betul gak tuh? So be careful what you believe. What you eat daily. Kalau Daniel yang kasih input. Wah ampun itu Babel makmur. And so suatu hari orang tahu. Cacatnya Daniel cuma satu. Dibandingin budaya, tradisi, kultur dari Babel. Sembayangnya ke Allah yang beda. Dibikinlah dekrit. Semua sembah patungnya Nebukadnezar. Ya dia gak mau dong. Orang kok disembayangin. Orang gak sempurna. Tetap dong naik ke ruang atas 3 kali sehari. Itu trellisnya dia tuh. And dia dibuang ke dapur perapian.
panasnya nggak keruan sama teman-temannya. Dan di dalamnya siapa yang muncul? Ada orang keempat. Siapa itu? Yesus. Akibatnya dia kebakar, keluar nggak ada bau gosong loh saudara. Bau harum. Karena api kemuliaan Allah lebih kuat daripada api fisik. Jauh. So, kita lihat di sini. Inilah waktunya untuk Anda membuat aturan hidup. Di sini pandemi ini nih, 4 bulan lebih nih udah nih. Anda bikin aturan hidup, agenda hidup ya. Jadi kalau ada apa-apa, karena Anda nempel di trellis, Anda bisa lihat tuh ya gambar trellis ya. Itu kayak kawat yang disambung-sambung bisa nempel di tembok atau trellis dari kebun anggur karena anggur itu isinya cabang semua, vine and branches, pokok dan ranting. Nah itu rantingnya banyak sekali makanya mesti ditrelis, diarahkan ke trellis itu sehingga tidak menjalar seenak semaunya sendiri, sehingga buahnya itu nggak kecepit-cepit, nggak salah arah, buahnya semua bisa ke bawah subur. Dan bisa bebas berkembang, berbuahnya sehat. Akibatnya si petaninya panen anggurnya bagus kualitasnya. Bisa dijual ke supermarket, ke pasar, or dibikin sebagai anggur yang berkualitas. Dengan kualitas bagus anggurnya. Right? Jadi tujuannya Anda membuat aturan hidup atau trellis so that you become fruitful. Untuk Anda bisa menjadi fruitful. Yohanes 15 ayat 8. Okay? Nah di dalam trellis ini, Anda akan bisa memiliki kehidupan perkembangan emosi yang sehat. Selama kita belajar dari awal pandemi sampai sekarang, saya belum keluar loh dari trellis hidup, solitude and silence and sabat. Nah, trellis hidup rohani itu menghasilkan emosi sehat. Emosi kita sama kerohanian kita nggak bisa di back to back, nggak bisa. Selalu begini. Karena kelihatan orang yang dewasa rohani ada buahnya. Apa itu buahnya saudara? Kasih. Efek adanya kasih Allah agape apa saudara? Sabar, lemah lembut. That's the effect of it. Okay? Nah, saya kasih contoh nih ya. Ini dibikin oleh Catherine Daugherty. Ada seorang ibu yang membuat trellis atau aturan hidup di solitary place. You do this waktu Anda di tempat solitude, di solitary place, being alone. Okay. Isinya satu, ada 4 bagian ya. Doa, bagian kedua istirahat, bagian ketiga bekerja atau aktivitas, yang keempat bangun hubungan atau relasi. Nah di bagian doa terdiri dari apa? What do you do when you pray? Nah di sini saya akan perkenalkan namanya Lectio Divina. Nomor 1, of course you have your Bible though. Because you pray with scripture. Okay. Nomor 2, belajar berdiam diri dan menyendiri. Alias nggak pusing, nggak akan ada yang nelpon Anda. Biarpun ada darurat, ada yang meninggal ketabrak atau kena COVID, nggak akan ada yang nelpon Anda. Karena Anda juga nggak pegang telepon. Nah di tempat ini jangan melakukan doa pakai handphone. Nah, buku-buku, lihat ini semua di sini ya. Ini Alkitab saudara, ada 3 macam versi Alkitab. Plus bahasa Indonesia 4 nih. Yang buku ini The Kneeling Christian, written by the unknown. So this is all the Bibles here. And buku-buku ini boleh nih, ada di kamar Anda boleh. Oke? Okay? But all of this, minimum lah. Minimum. Oke? Okay? Harus ada di Anda. That's what you do. Kitab suci, Anda berdiam diri dan menyendiri. Kemudian you do ibadah harian. Dimulai dengan silence. Berdiam diri di hadapan Tuhan. Menanti-nanti Tuhan. Latihan dari 3 menit ke 4 menit tiap hari. Lama-lama jadi 10 menit itu gampang. Jangan langsung bikin target 5 jam berdiam diri. Anda gak bisa stres. Yesus aja gak 5 jam. Oke? Okay? Nah kemudian Anda mulai meditate on the scripture. Itu Lectio Divina. Belajar dari Tuhan melalui firman-Nya. Oke? Okay? And then after that you take a rest. Itu saya tuh doa tuh paling enak tuh jam 4.30. Itu semua 4 bagian itu bisa kelar kok setengah jam. It's not gonna take 2 hours. And then you rest. Bring your coffee, your breakfast,
duduk sama keluargamu, ketawa-tawa sama anak dan suami. Oke, and then atur seminggu sekali ada Sabat. Right? Kemudian live in simplicity. Saya kutip dari 1 Korintus 7 ayat 32 The Message Bible. Bagus sekali. Okay? Saya nggak bisa uraikan semua karena cukup panjang ayatnya. Okay? Maksudnya if you live from your singleness, enjoy your singleness with God. If you live in married life, enjoy your married life with God, from God. Puasnya tuh mesti dari Tuhan. Okay? And then bermain dan rekreasi. Mesti bikin jadwal untuk main. Dan rekreasi. Saya dikasih mainan. Suruh gandungan 2 menit. Saya dikasih mainan, nanti treadmill. Okay? Itu kelemahan saya. Untuk main dan exercise. But you know, God make a plan. Ada orang minta diajarin Alkitab, jadi ujung-ujungnya saya dapat treadmill. Because we need to sweat. Supaya darahnya gak kena toxic. Gak bahaya diet puasa tapi di tempat kamar AC terus dan tidak berkeringat. Darah kita kotor nanti. Kalau keringat tuh ngeluarin kotoran dari darah. So we need to exercise. Right? Kemudian and then the next thing is bekerja. Nah, ini jam kerjanya nih. Mungkin jam 8:30 atau jam 9 aktivitas. Kalau saya sebagai hamba Tuhan, of course kita masuk pelayanan dong. Yo, what is your ministry? Dokter, banker, okay, what is it? Supervisor, koki, chef, whatever it is, manager, that's your ministry. Okay, departemen itu kan kementerian itu kan ministry sebetulnya, Minister of Justice kan gitu kan. And then misi, pekerjaan misinya kalian tuh apa? Terus rawat tubuh, merawat tubuh tidak harus ke spa, nggak usah. Okay, kadang-kadang tidur itu merawat tubuh, saudara, tidur. Kita mesti perkenalkan pada Anda namanya power nap. Yes, 5 menit zat hilang. Jangan kebablasan. Nanti jam kerja lucu gitu loh. So in the middle of work, can you sleep? Ya, namanya power nap. Dianjurkan. Supaya otaknya refresh. Kayak di reboot gitu komputernya tuh. Okay? And then building relationship. This is the most important thing. Kalau lacking, itu akan paralyze kita. Di sini kita akan memperkenalkan pada Anda bahwa relationship building akan membuat kesehatan emosi terjadi. Okay? Anda membangun hubungan dengan keluarga dari emosi sehat, keluarganya bahagia. Lah kapan dilakukan paling cocok kecuali musim pandemi ini? Bukannya Anda setiap hari di rumah sama keluargamu 24/7. Dari bobok bangun ke bobok lagi kan together, we are together, right? United we are. Tapi ternyatanya peningkatan KDRT kan terjadi kan. Nah itu dapat dikurangi if you have this aturan hidup. Dalam segala hal kan ada waktu kan ya. Waktu bobok, waktu bangun, waktu kerja, waktu menikmati kerjaan, waktu nanam, waktu nuai, waktu lahir, waktu mati. Betul nggak? Right? Terus yang berikutnya, yang ini penting sekali, adalah relasi dalam komunitasnya Tuhan. You must have your community. Apa itu community? You must have sahabat di dalam perjalanan. In your journey, spiritual journey, discipleship, do you have a friend? Itu penting saudara-saudara. Karena operasinya Tuhan butuh sahabat. Oke. Because of time, let's read Yesaya 55 ayat 1-3 dari The Message Bible. Let me preach from here. Di sini dikatakan, hey there. Keren ya. Hey there. All who are thirsty, come to the water. Are you penniless? Bukan dollarless loh. Ada $1 shop ya. Kalau ini not even a penny. Okay? A penny itu 10 sen. 10. Okay? Come anyway, buy and eat. Nah kita ini sampai ke titik we buy. You don't buy until you believe. Ingat tadi branded item itu? Ibu-ibu pakai baju yang modelnya mirip, dandanan mirip, rambutnya mirip semua, and handbagnya sama semua. Kalau mereka punya teman 100 hari itu, mereka tektokan di sosmed semuanya kejual tuh. Satu orang bisa jual 100 bag minimum atau 50 bag. Jadi satu hari itu perusahaan bisa jual berapa? 5 kali 50. 250 man. Okay? Come, buy artinya apa? I buy this. I believe you and aku akan invest di situ.
Right? I will invest the invitation of God. Come artinya Anda di privilege sekali mendapat kehormatan diundang Tuhan. Makan yang Anda nggak usah bayar. Okay? Come, buy your drinks, buy wine, buy milk. Buy without money. Everything's free alias invitation. Tulis dong di sampingnya, invitation. So why do you spend your money on junk food? Dari 3 ayat ini cuma satu pertanyaan. Ini nih pertanyaannya. Why do you spend your hard-earned money on junk food? Your hard-earned cash on cotton candy. Cotton candy ada tau? Itu tuh, gula-gulaan tuh, yang kayak benang gitu. Oke, arum manis, harum-harum gitu tuh. Right? Nah, listen to me. Jadi eating with God means listen well. Mendengar dengan baik. Eat only the best. Come, listen to me, listen well. Jangan dengernya sambil lalu. Oke, saya dengar ada orang bilang, itu kalau ngomong ya, hal penting loh, sambil lalu gitu loh. Jadi orang yang dengar nggak bisa dengar baik-baik. And after he says listen well, ini the Message translation ya. And then dia ngomong gini, Tuhan ngomong gini, eat only the best. Makan hanya yang terbaik. Fill yourself with the finest. Penuhi, kenyangi dirimu dengan yang terbaik. Terbagus. Nah ini saya suka. Pay attention. Beri perhatian. Come close now. Deketin dong sini. Deket sama aku sini. Listen carefully to my life-giving, life-nourishing words. Jadi makanan yang bisa bikin kita puas, kenyang, gembira tanpa bayar. Yang alias ginilah. Apa sih yang bisa bikin kita tuh puas, kenyang, tapi kita nggak spend money? Alias ada sesuatu yang kita butuh mendasar tapi money cannot buy. Yang uang nggak bisa bayar. Apa itu? Sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, kebaikan, kepercayaan, kesetiaan. Nggak bisa beli pakai uang. Only God can give it to you. Okay, now pay attention, come close to me, listen carefully to my life-giving word and life-nourishing word. I'm making a lasting covenant commitment with you. Dengan demikian, aku bisa bikin perjanjian yang kekal abadi, lasting ya. The same that I made to David. Lihat perjanjiannya dengan Daud, kualitasnya kayak apa? Sure, solid, enduring love. Pasti, solid, pakem tuh, keras, gak lembek-lembek, gak gampang rontok. And enduring love, kasih yang tak berkesudahan. That's the quality orang-orang yang berada dalam perjanjian kekal dengan Tuhan. And lihat di sini, I set him up as a witness to the nation. Dan nanti aku bikin si Daud itu kan menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa. Made him a prince and a leader of the nation. Bikin dia pangeran dan pemimpin bagi bangsa-bangsa. And now I'm doing it to you. You will summon nations you have never heard of, and nations who have, who never heard of you, and nation who have never heard of you will come running to you. Negara yang belum pernah dengar Anda. Karena kualitas ini, Anda dikejar because of me. Jadi orang lihat kita brandingnya Yesus, brandingnya Allah, because the Holy of Israel has honored you. Yang kudus dari Israel telah menghormati engkau. Okay, so now we go to the next note, right? Nah, dengan kata beli ini, okay, we then mencapai ke titik di mana refreshment, engagement sama Tuhan, investment, ketergantungan, pokoknya Anda jadi nagih sama Tuhan. Ya. Ini menjadi tempat di mana Anda puas dan tidak bisa berkata apa-apa yang lain kecuali I want this. Okay. Nah, di tempat ini saya mau kasih tahu pada Anda di kepuasan ini ya dari makanan ya yang Tuhan kasih ya, life nourishing word. Itu di Mazmur 63 ayat 5. Tapi dari The Message ya. Aku suka sekali ini. Kalau di The Message Bible itu ngomongnya kayak gini. I eat my fill of prime rib with gravy, you know. And I smack my lips. Anda pernah makan prime rib gak sih? Itu daging yang mesti makannya tuh diiris depan Anda tuh.
pakai saus. Saya nggak bisa pakai nama restoran, saya nggak bisa sebut nih. Aduh, kalau saya sebut pasti Anda tahu deh. Saya sampai smack my lips saking sedapnya, you know. And because you are so full in that restaurant, makan prime rib itu dengan gravy-nya. Gravy-nya memang sedap banget. Okay. Saya itu bukan pemakan daging merah, tapi waktu diajak ke restoran itu sedap banget. And what is the impact? It's time to shout praises. Ini waktu untuk berseru puji-pujian. Lihat nih ya, efek orang kenyang. If I am sleepless at midnight, waktu saya baca ini saya ingat keponakan saya. Itu kalau malam-malam, dia kan kerja malam tuh, suka main pialang gitu loh. Itu lemari es kita tuh ada 2 di ruang makan. Dua-duanya dibuka atas bawah, nyari makanan. Berarti jiwanya kelaper, saudara. Kalau tantenya kenyang jiwanya, jadi tidurnya pules. If I'm sleepless at night, kalau sampai tantenya nggak ketiduran sampai jam 12 malam, I spend the hours in grateful reflection. Saya pakai jam itu dengan ucapan syukur yang mencerminkan kebaikan Tuhan sepanjang hari. As a reflection of my contentment. Jiwa saya mengucap syukur waktu kebangun, nggak bisa tidur. Because Lord, you have always stood up for me. Karena engkau selalu berdiri buat aku, bela buat aku. And I'm free to run and play. Jadi aku bebas untuk lari-lari dan main. Orang yang kenyang sama Tuhan, you can run and play. Gak selalu serius mesti kerja tuh gak perlu. Ada waktunya dalam segala hal. Gak perlu khotbah terus. Kadang-kadang kita sharing 2-3 orang lebih memuaskan daripada ribuan orang. Okay? I hold on to you for dear life. Oh God, aku pegang kau kenceng-kenceng untuk kehidupan yang ku cintai ini. And you hold me steady as a post. Dan kau bikin aku dipegang di peluk engkau seperti tiang. Pos, tiang bendera yang kenceng gitu loh. Aku gak goyah alias. Oke? Nah, kalau kita gak hidup seperti ini, you become a malnourished leader. Malnourished leader. Leader malnutrisi, leader hongerudem. Oke. Nah, orang yang memimpin tidak dari hidup seperti Mazmur 63 ayat 5 sampai 8 atau dari Yesaya 55 ayat 1 sampai 3, definitely Anda adalah pemimpin yang memimpin dari kondisi kelaparan. Jadi Anda melakukan tugas-tugas harian Anda, peranan Anda sebagai pemimpin and your responsibility dari kondisi jiwa kelaparan. Wih, bahaya banget tuh. Anda lihat ya catatan saya, danger, danger, danger. Karena Indri Gautama pernah di situ. That was 5 years ago. Bahaya, bahaya, bahaya. Why bahaya? Karena Anda mengambil makanan tanpa sadar. Apa aja dimakan tanpa sadar itu racun. Merusak hubungan Anda dengan Tuhan. So what is lacking in you? No self-awareness. Gak ada kesadaran diri. So, dari orang-orang yang dilayani, akibatnya apa yang kita lakukan? Kita cari kepuasan, kekenyangan dari orang-orang yang ngikutin kita, yang dengerin kita, yang kita layani. And if they don't give us the satisfaction, we get upset with them. Kita kecewa, kita nggak mau tahu tuh orang itu. Oke, sama. Kalau suami sebagai pemimpin, you're leading your family di tengah pandemi begini dari starvation, dari kelaparan, you're running on empty. Okay? Your wife will not be happy with you loh. And Anda akan nuntut istri Anda memberikan apa yang Anda butuh sebetulnya. Of course nggak bisa dong. Yang bisa memuaskan jiwamu hanya sumber satu-satunya yang namanya the living water. Yang namanya the bread of life, roti kehidupan. Yang namanya air hidup. Nggak mungkin dari istrimu, nggak mungkin dari anakmu. Sama dengan pemimpin gereja, nggak mungkin dari jemaat. Jemaat cannot please you. Paulus berkata di 1 Korintus 9 kalau nggak salah. Masa seorang bapak minta uang dari anaknya? Enggak dong, bapaknya yang kerja kasih anaknya. Okay? And I don't want to run kayak hitting the air. Nggak mau, aku punya tujuan kok. So I can feed the babies. I can feed the lamb. Dari lamb menjadi sheep. Itu dari baby, anak domba kecil, sampai jadi domba dewasa. Yang bisa menghasilkan susu. Okay? Now, if you do not spend time, nggak satisfaction-nya itu nggak sampai gembira jiwanya. You are running on empty. Anda akan melakukan transaksi apapun dari deficit spending.
investment, pengeluaran Anda itu semua dari kekurangan. Makanya gesek-gesek kredit card terus. Padahal nggak bisa bayar loh cicilannya. Padahal apalagi bayar lamsam, dilunasi langsam. No way. So Anda break. Kan sekarang ditawarin tuh. Bahkan ditawarin suruh bayarnya dicicil lagi. Cicilannya dicicil lagi. By that kan banknya bikin keuntungan gede banget, kan ada bunganya. So you say you spend 1 juta dari credit card. Actually you pay more than that. You know, akan ada minimum 3% minimum charge. And then dipecah lagi bulanannya. And Anda tergiur tuh, hati-hati loh. Are you spending on deficit? Apakah jiwamu, Anda memberi kasih sayang ke keluargamu, kasih sayang ke anakmu, tapi Anda sendiri kekurangan kasih sayang itu, nggak ada bensinnya lagi. Anda nggak pernah bikin deposit kasih di dalam diri Anda. You cannot give what you don't have. Nah ini namanya burn out. Gosong bahasa Indonesianya. Nah, so pertanyaan saya pada Anda hari ini. Apakah Anda seorang chef yang gak senang dengan masakannya sendiri lagi? Kalau saya masak, saya tuh kenyang nyobain malahan. Jadi sampai meja udah kurang separuh kali. Right? Or Anda adalah seorang chef yang masaknya enak. Tapi ngelihat makanan udah muak. Saya suka lihat koki-koki tuh. Terus masak mukanya nyengir kok kagak loh. Udah kayak arang mukanya. Udah kayak api kompor. Mukanya udah capek, gak bisa senyum, gak bisa. Lain tuh sama Master Chef. Lihat tuh Gordon Ramsay kalau masak. Wah, jiwanya dia tuh ada di bumbu. Anda kan belum pernah kan bikin omelet pakai rendang kan dalamnya? Gordon Ramsay sama Pak Willy Wongso bikin loh. Dia ke Sumatera Barat loh. I mean, everybody yang mau tinggalin London, pergi ke Indonesia, ke Sumatera, naik kerbau di sawah, just to study namanya rendang. Really? That person must be happy person. Excited about the cooking yang dia bikin. So are you a chef yang gak senang lagi dengan masakannya sendiri? Nah coba lihat. Di kamar Anda ada buku-buku kayak begini gak? Numpuk-numpuk nih. Ada gak nih? Ada gak? Ada gak? Ini Anda kalau ada buku ini udah muak. Udah kayak banyak banget buku belum kebaca lagi deh. Udah gitu bukannya dibaca malah ditinggal. Terus nonton film di Netflix, di TV, whatever channel you're watching. And this book ada loh yang masih pakai plastik ini, cellophane-nya, belum dibuka-buka selama 4 bulan. Kalau I'm talking about you jangan tersinggung ya, I love you. Asal jangan kita ke rumah kamu aja dah gitu lah, you aman. Okay. Nah, kalau Anda ngelihat buku ini aja sebagai koki makanan rohani nih, kan seorang ayah mesti memberkati istrinya dengan firman kan? Loh, kalau Anda udah enek buka Alkitab, enek baca buku, my goodness man, Anda kelaparan. Anda gak bisa kasih, life is no more there. Zoe-nya tuh gak ada di situ, the joy of the Lord is not there. So sampai seorang leader ini rindu bisa menikmati Tuhan lagi seperti orang-orang yang dilayani. Yang ini saya mesti ngomong aja deh. Di Filipi 1 ayat 8 kalau gak salah ya. You know, Paulus ngomong kayak gini. Kan dia di penjara kan ya. Dia bilang gini. Itu ya ada orang itu ya. Atau 18 kali ya. Ada orang itu melayani karena tulus ikhlas. Karena cinta Tuhan. Oke. Jadi walaupun aku di penjara. Dia tetap melayani membangun sehingga menguatkan aku. Iya tuh ayat 17-18 tuh. Tapi ada yang melayani. Karena justru memperberat statusku yang lagi di penjara gara-gara Injil. So ada yang melayani karena dengki, ada yang melayani karena firman. It's masa bodoh. Anda melayani dari hati dengki, whatever it is. Do you know ada domba yang minum? Karena itu firman. Yang diminum kan firmannya, bukannya orangnya yang menjadi saluran. But in your personal life sebagai pemimpin yang tidak hidup dari hadirat Tuhan, hati-hati. You're running on empty, okay? Anda tidak lagi ada hubungan yang memuaskan dengan Allah Bapa. Dan Anda adalah orang yang mudah jatuh dalam godaan. Nah ini penutup saya nih ya. Orang yang kenyang, bahagia, gembira. Nih aku lagi ngalami soalnya nih ya. Mau digoda pakai apa? Mau digoda pakai apa? Akan sulit tergoda. Di saat Anda memimpin dari jiwa yang puas. Kayak tadi tuh Bung Erwin. Udah kenyang, ditawarin terus tetap mukanya sedih.
Tapi habis itu diketawa lagi, kenapa? Udah kenyang. Jadi kalau dibawa pulang boleh lah. Tapi suruh makan hari itu juga nggak bisa muntah, Tetap, dan jadi nggak, intinya gini loh, Bung Erwin bisa nolak, nggak jatuh dalam pencobaan, gitu. Tetapi orang yang lapar, malnutrisi, malnourished leader, mudah tergoda dari jiwa yang defisit. Makanan salah aja dimakan. Biasanya nggak makan, karena lapar dimakan. Ini saya ingat dari mana? Lukas 15 dong, ayat 15-16. Ingat anak terhilang? Waktu dunia kena kelaparan semua. What did he do? Dia kan kerja di kandang babi kan? Makanan yang ke babi kan makanan salah, bukan makanan orang. Diminta. Dia kepingin isi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tapi gak seorang pun mau kasih. Udah ampas makanan babi gak dikasih. Dia mau makan. So when you are running empty on your soul, even the wrong food, a false food, you will eat. Hati-hati saudara-saudara. So penutupnya adalah di 1 Yohanes 2 ayat 15, 16, 17. Itu ayatnya. Oke. Saya pakai ayat 16 aja karena waktunya sudah habis ya. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. People of God, hati-hati. Jangan rajin kasih makan orang lain, tapi Anda sendiri nggak makan. Be careful. Jangan kasih minum orang yang haus akan Tuhan. Anda sendiri nggak pernah haus sama Tuhan. Solitude and Silence, Ruth Haley Barton memulai invitation to solitude silence because of this testimony. Aku kesel, orang-orang semua diberkati. Aku sendiri nggak nikmati pelayanan ini, capek. People of God, this is a good time to really meditate. Coba renungkan dirimu, refleksi. Dari mana Anda mencari kepuasan, kehausanmu, dan kelaparanmu? Kita doa ya. Heavenly Father, I thank you for your invitation in Isaiah 55. I thank you for your beautiful, patient, kind character. Karaktermu gak bisa berubah. And you so lovingly waiting for us. Ini udah masuk bulan ke-5 Tuhan. Kau masih ngundang kita. You never quit on us. Karena itu kau berkata, aku gak akan tinggalkan kamu dan biarkan kamu. You will always pick up your children. Supaya mereka bisa dimuridkan lagi oleh engkau. Thank you Lord. Di musim pandemi ini kita makan makanan dan minum minuman yang benar. Dari roti hidup dan air hidup. Dalam nama Yesus. Amin. Well, saya percaya Anda dikuatkan dan disegarkan kembali karena apa yang saya bagikan ini sungguh-sungguh menentukan how you live. Okay? Dan jangan sampai nggak sadar ya Anda lagi kelaparan. Kalau Anda udah lari-lari ke tempat-tempat yang duniawi untuk mencari kebosanan, kalau udah kata bosan hati-hati tuh. Berarti Anda cara ngisi kebosananmu dengan apa? Siapa tahu itu suara Tuhan manggil Anda. Thank you so much. Ini ada buku-buku yang saya mau perkenalkan pada Anda. Kalau Anda pergi ke tempat-tempat yang lain selain datang ke Tuhan, kepuasannya. Get this book, The Dark Side, Overcoming the Dark Side of the Leadership. Overcoming. Okay. Nah ini bagus sekali dari Gary McIntosh dan Samuel Rima. Saya pegang. Sudah dalam bahasa Indonesia, saudara-saudara. Oke, get it this book. Oke. Nah, saya juga mau ingatkan Anda, every leader yang buku seperti Overcoming the Dark Side itu juga ini. Emotionally Healthy Spirituality Women. 8 hal yang Anda nggak boleh quit. Oke. And the last one is Emotionally Healthy Leader. Ini 3 buku ini peranannya satu, saudara-saudara. Seperti nasihat pramugari pesawat. Put your own oxygen mask on first. Put your own oxygen mask on first. Bapak-bapak, orang tua, ayah, ibu, sebelum Anda memerintahkan anak-anak Anda untuk berdoa, untuk sibuk di aktivitas gereja, make sure you put your own oxygen mask first. Nanti baru urus anak Anda. Karena anak meniru apa yang orang tuanya lakukan. God bless you.
Saya senang sekali, Ibu Ratna yang setia, terima kasih banyak. Juga semua para asyir yang luar biasa. Kita kayak keluarga ya di Facebook Live ini ya. Anda saling menggreeting begitu satu sama lain. We're not stranger. We are one community in God. God bless you. Jangan lupa hubungin Live Bookstore. And Tuhan berkati.